Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 645. Tepat pada saat ini, cahaya di atas panggung tiba-tiba meredup. Lan Xuanyu fokus ke depan dan tiba-tiba merasa kabur di depan matanya. Kemudian, ada orang lain di tengah baris pertama. Orang itu tinggi dan ramping, dan dari belakang, dia terlihat seperti wanita dengan topi di kepalanya. Dia tidak bisa melihat wajahnya dari belakang, tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa dia memakai topeng. Posisi ini tidak diragukan lagi yang terbaik di seluruh arena. Orang ini benar-benar berteleportasi. Lan Xuanyu bahkan melirik wakil Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, Wang Tianyu, tetapi dia menyadari bahwa Master Pavilion Wang tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Mungkinkah Master Pavilion Wang mengenal orang ini? Dalam hal ini, kursi orang ini bahkan lebih sentral daripada kursi Master Pavilion Wang. Bukankah ini berarti dia juga Feng Hao Douluo tingkat dewa? Ini adalah kota Shrek, apakah dia milik Akademi Shrek atau apakah dia Feng Hao Douluo tingkat dewa dari Sekte Tang? Sebelum Lan Xuanyu bisa bereaksi, pilar cahaya keemasan muncul di tengah panggung. Sesosok perlahan turun dari langit seolah-olah dilepaskan oleh pilar cahaya keemasan. Dia berpakaian putih dan tidak memiliki banyak ornamen. Rambut biru panjangnya secara alami melayang di belakang kepalanya seperti jubah dan menyebar di belakangnya. Dalam sekejap, teriakan, tepuk tangan, sorakan, dan peluit bergema di seluruh lapangan Raja Naga. Ya, dia ada di sini. Salah satu Raja Surgawi dari industri musik federasi, Tuan Lei, yang telah meningkat dalam waktu singkat menjadi sangat populer, ada di sini. Musik lembut mulai diputar dan senyum tipis muncul di wajah Tuan Lei. Lan Xuanyu melambai padanya dengan penuh semangat dari bawah panggung. Mata Tuan Lei mendarat di wajahnya dan dia mengangguk dengan lembut. Mata mereka bertemu dan Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan kebanggaan yang kuat. Ini Paman Lei saya. Meskipun dia tidak mendengarkan konser Merle untuk waktu yang sangat lama, pada saat ini, darahnya masih mendidih. Tetapi pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa Bai Xiu, yang duduk di sebelahnya, tiba-tiba menjadi tegang dan emosinya berubah secara drastis. Dia menatap kosong pada Tuan Lei saat dia turun dari langit, bibir merahnya sedikit terbuka dan dia terdiam. Dia bukan satu-satunya yang berubah drastis. Aliran udara ungu samar di tubuhnya melonjak bersamaan dengan itu. Lan mungkin, yang berada di sebelahnya, juga memiliki lingkaran cahaya hijau samar di sekelilingnya. Suara lembut bergema pada saat ini dan semua sorakan menghilang. Sosoknya sudah kabur, seolah-olah dia telah melalui segudang reinkarnasi. Suaranya sangat jelas sehingga bergema di telingaku berkali-kali. Aromanya seperti anggrek dan mus. Bahkan setelah ribuan tahun, masih melekat di hidungku. Tangannya lembut dan ramping, dan pelukannya akan selalu menjadi pelabuhan terbaikku. Seseorang memiliki 3 masa kehidupan, 1 dalam kehidupan, 1 dalam masyarakat, dan 1 di lubuk hatinya. Dia berada di masa hidup yang mana? Kehidupan ketiganya selalu ada, selalu terpatri di lubuk hatiku yang terdalam. Selama aku masih ada, dia akan selalu ada. Terlepas dari kemana dia pergi di kehidupan pertamanya, terlepas dari apakah dia masih memiliki ingatan di kehidupan keduanya, dia selalu ada di sana. Ingatanku sudah kabur, tapi hatiku masih mencari. Tidak peduli di mana dia berada, aku akan membawa kehidupan ketiganya bersamaku untuk mencari 2 lainnya. 1 kehidupan, 3 kehidupan, kapan mereka akan tumpang tindih, 1 kehidupan, 3 kehidupan, kapan ingatan saya akan jernih lagi. Semoga surga memiliki cahaya terang untuk membimbing saya maju, baik itu alam dewa, jurang maut, surga, atau bumi. Saya hanya berharap ketiga dunia itu tumpang tindih. Saya hanya berharap 2 kehidupan dan 6 kehidupan itu akhirnya bergabung menjadi 3 kehidupan. Bawa aku pergi, bawa aku pergi, bawa aku pergi. Suara Tuan Lei jelas pada awalnya, tetapi seiring lagu itu berlanjut, suaranya berangsur-angsur menjadi serak. Matanya berangsur-angsur berubah dari jernih menjadi bingung, dan dari bingung menjadi dalam. Ketika dia menyanyikan kalimat terakhir, hanya ada kekosongan yang tersisa. Lagu, Remembrance, dipenuhi dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Ini adalah lagu terkenal Merle dan juga lagu pertamanya ketika dia debut. Ini juga merupakan lagu pertama yang Lan Xuanyu dengar dia nyanyikan. Lan Xuanyu tidak merasakan perasaan yang mendalam ketika dia masih muda, tetapi pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan kesedihan yang dalam di hati Tuan Lei.
Itu adalah resonansi spiritual yang menyebabkan laut spiritual Lan Xuanyu berfluktuasi dengan hebat. Dia bukan satu-satunya. Pada saat ini, pemandangan aneh juga muncul. Di area tempat duduk, bola cahaya lembut berkedip seperti lampu yang menyilaukan. Itu adalah kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Dalam lagu ini, mereka semua tersulut. Ini adalah tanda resonansi kekuatan spiritual. Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari bahwa lagu Tuan Le sebenarnya mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat besar. Namun, fluktuasi kekuatan spiritual ini tidak memiliki efek menyerang tetapi dipenuhi dengan kekuatan menular yang kuat. Tanpa sadar, dia menyadari bahwa wajahnya sedikit basah. Dia tanpa sadar berpikir, siapa yang hilang dari Tuan Le? Tidak ada keraguan bahwa ini adalah konser dengan master jiwa terbanyak di semua konser Merle. Di bawah pengaruh suaranya, sebenarnya ada begitu banyak master jiwa yang terinfeksi dan mereka secara tidak sadar kehilangan kendali atas kekuatan jiwa dan aura mereka. Meskipun banyak orang mengendalikan kekuatan jiwa mereka di saat berikutnya dan memfokuskannya kembali, masih ada banyak reaksi dari penonton di lagu ini. Baru setelah lagu ini selesai, Tuan Le mendarat di tanah dan sedikit membungkuk. Pada saat ini, penonton akhirnya bereaksi dan sorak-sorai bergema sekali lagi. Itu jauh lebih antusias dari sebelumnya. Di area tempat duduk, banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut karena mereka tahu apa maksud dari adegan itu. Begitu banyak orang yang terpengaruh secara spiritual dan bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa mereka. Bagaimana bisa penyanyi biasa melakukan itu? Tidak diragukan lagi bahwa Tuan Le sangat kuat. Rombongan manajemen Tuan Le tidak tahu tentang ini, tetapi ada banyak ahli yang hadir, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Wang Tianyu duduk di baris pertama, dan di sampingnya adalah Tang Miao, wakil ketua aula dari aula Douluo Sekte Tang. Kakak Wang, sepertinya ada yang salah dengan orang ini. Tang Miao berseru. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja ada yang tidak beres. Aku bahkan mungkin bukan lawannya. Akan aneh jika semuanya benar. Tang Miao berbalik untuk melihat Wang Tianyu dengan kaget. Kau melawannya, maksudmu, N? Wang Tianyu mengangguk dan berbalik untuk melihat orang di tengah baris pertama. Apakah kamu tidak melihat orang itu datang? Sudut mulut Tang Miao berkedut. Penyanyi tingkat dewa. Tentu, tapi aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Melihat Tuan Le yang anggun dan tampan di atas panggung, Tang Miao hanya merasa bahwa dia sedikit akrab, tetapi dalam ingatannya, tidak pernah ada ahli seperti itu di federasi. Meskipun sulit untuk mengetahui usia seseorang dari penampilannya, dari matanya yang jernih, dia seharusnya cukup muda. Feng Hao Douluo tingkat dewa seperti itu pasti patut diperhatikan. Selanjutnya, siapa Wang Tianyu? Sebagai wakil master paviliun Dewa Laut, dia juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara Feng Hao Douluo peringkat dewa. Selain itu, ia memiliki karakter pantang menyerah. Untuk dapat membuatnya mengakui bahwa dia lebih rendah, apa kultivasinya? Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu dari mana dia berasal, tetapi Master Pavilion mengatakan bahwa dia bukan musuh. Saya telah melihatnya beberapa kali. Apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan Shrek? Tang Miao bertanya. Wang Tianyu menjawab, tidak apa-apa. Saya tidak banyak berinteraksi dengannya. Tang Miao menarik napas dalam-dalam dan sudut mulutnya berkedut. Menarik, sangat menarik. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Wang Tianyu berkata, jika Anda ingin menantangnya, ingatlah untuk membiarkan saya menonton. Solen 4 chapter 646. Tang Miao meliriknya. Dengan kepribadianmu, tidakkah kamu ingin menantangnya? Wang Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tang Miao tercengang. Mengapa? Aku tidak memberitahumu. Kamu akan tahu begitu kamu mencoba. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh. Tang Miao. Di atas panggung, tatapan Tuan Le diarahkan ke depan. Karena dia berada di panggung yang sangat tinggi, penonton di bawah tidak dapat menghalangi pandangannya. Lampu di sekitar Dragon King Square berkedip, dan patung raksasa Kaisar Naga Douluo Tangulin secara alami menjadi fokus cahaya. Itu juga di seberang panggung. Tatapan Tuan Le mendarat di patung itu tanpa sadar dan dia tertegun sejenak. Armor perang emas itu, sayap emas raksasa itu, rasa keakraban yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Selain itu, dia baru saja selesai menyanyikan Remembrance, dan pada saat ini, dia merasakan potongan-potongan memori menyerangnya secara diam-diam dan menyakiti hatinya. Tuan Le mengerutkan alisnya dan tubuhnya sedikit bergetar. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, rasa sakit yang hebat muncul di kepalanya.
Wajahnya menjadi sedikit pucat dan bahkan pikirannya menjadi kesurupan. Sorak-sorai masih nyaring, tetapi orang-orang yang duduk di barisan depan tahu ada yang tidak beres. Ekspresi Merle berubah, dan bahkan napasnya menjadi tidak stabil. Wanita yang duduk di tengah baris pertama mengeluarkan suara lembut. Pada saat berikutnya, Tuan Le tiba-tiba mundur selangkah dan terhuyung-huyung. Pada saat ini, seluruh penonton dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dan segera berteriak kaget. Ada apa dengan Tuan Le? Wanita di tengah baris pertama tiba-tiba berdiri. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari kursi. Lingkaran hijau mengelilingi tubuhnya seperti embusan angin dan dia berada di atas panggung dalam sekejap. Paman Le, ada apa? Orang yang bergegas ke panggung tidak lain adalah Lan Xuanyu. Ketika dia melihat bahwa ekspresi Tuan Le tidak benar, dia terkejut dan segera menyerbu ke depan. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia begitu gegabah, tetapi ketika dia meraih tangan Tuan Le, dia menyadari bahwa itu dingin. Tuan Le menunduk untuk menatapnya dan matanya kembali kosong. Tangan Lan Xuanyu sangat hangat dan kehangatan itu sepertinya telah mencapai hatinya melalui telapak tangannya. Kekacauan dalam ingatan Tuan Le segera menjadi tenang dan wajahnya yang pucat kembali berwarna. Tuan Le mengusap kepala Lan Xuanyu dengan lembut dan tersenyum. Tidak apa-apa, paman baik-baik saja. Lan Xuanyu menghela nafas lega. Di dalam hatinya, Paman Le selalu tenang dan anggun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Paman Le kesakitan seperti itu. Dia terkejut dan merasa jantungnya berdetak kencang. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lan Xuanyu memegang tangannya dengan erat. Tuan Le tersenyum. Aku baik-baik saja. Xuanyu, kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Tuan Le tinggi dan ramping, dan pada saat ini, tinggi Lan Xuanyu mencapai telinganya dan hanya setengah kepala lebih pendek darinya. Melihatnya seperti ini, Tuan Le merasa bahwa Lan Xuanyu telah benar-benar dewasa. Penonton di bawah panggung sudah tercengang karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Anggota staf ingin naik tetapi dihentikan oleh Li Qingling. Jika staf bergegas ke atas panggung dan membantu membawa Tuan Le pergi, maka konser akan hancur. Ini adalah kota Shrek, kesempatan sekali seumur hidup. Tuan Le menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Dia menatap penonton di bawah panggung dan berkata, maaf, karena liriknya, saya mengingat beberapa peristiwa masa lalu dan menjadi linglung. Saya telah membuat semua orang khawatir. Ini adalah teman kecil saya. Dia muncul di panggung karena dia mengkhawatirkan saya. Saya ingin tahu apakah ada yang masih ingat bahwa saya pernah membawa seorang anak untuk bernyanyi bersama saya selama konser di planet Luo Surga. Ya, anak itu adalah dia. Dia sudah dewasa. Apakah Anda masih ingat lagu kedua saya, Guardian of Time, Guardian of You? Saya menulisnya untuknya. Ketika saya pertama kali melihatnya, saya merasa bahwa kami sangat ditakdirkan. Sekarang, saya memberikannya kepada semua orang. Saya semoga kalian semua dapat melindungi orang yang paling penting di hati kalian. Musik dimulai lagi dan tim secara alami tahu apa yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Tuan Le tidak membiarkan Lan Xuanyu turun dari panggung. Sebagai gantinya, dia melingkarkan lengannya di bahu Lan Xuanyu dan membalikkannya untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Lan Xuanyu bingung saat ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa tidak ada lagi masalah dengan Tuan Le. Tangannya mendapatkan kembali kehangatannya dan napasnya menjadi stabil, bahkan lebih dari sebelumnya. Bahkan aura duka yang terpancar saat menyanyikan Remembrance pun telah sirna. Ketika melihat waktu, apa yang Anda lihat adalah hati dan jiwa Anda sendiri. Dengan jentikan jari, Anda tidak dapat menggambarkan kesedihan di hati Anda. Harapan di tengah waktu seringkali datang dari kecerobohan. Mungkin pandangan itu akan membuat hati seseorang goyah. Itulah keakraban waktu, panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Ini membimbing saya untuk mencari harapan. Ketika harapan datang, ada semburat ketakutan. Saya ingin menyentuhnya tapi saya takut itu akan hilang. Ketika harapan datang, itu membawa sukacita dan masa depan. Waktu akan membangkitkan harapan. Harapan saya ada di sini. Mungkin saya tidak perlu bingung lagi, tetapi saya tidak berani menyentuhnya karena takut harapan saya akan hancur. Harapan tepat waktu. Tolong tetap di sisiku dan jangan tinggalkan aku, bahkan jika lebih baik tidak pernah benar-benar mengungkapkannya. Harapan tepat waktu. Tolong beritahu saya, mengapa Anda melakukan ini? Mengapa keakraban itu tampaknya berasal dari zaman kuno? Berbeda dari kesedihan sebelumnya, lagu yang sebelumnya bernama Harapan Dalam Waktu, ini kemudian diubah menjadi Penjaga Waktu, Penjagamu, atas permintaan penggemar dengan usaha maksimal dan menjadi lagu yang penuh dengan harapan.
Saat Tuan Le sedang tampil, dia sesekali melirik Lan Xuanyu dengan senyum tipis di wajahnya dan tatapan lembut seolah-olah dia sedang melihat anaknya sendiri. Terakhir kali Lan Xuanyu mendengarnya bernyanyi pada jarak yang begitu dekat adalah ketika dia masih kecil, tapi kali ini, dia merasakannya jauh lebih dalam. Itu bukan hanya lagu yang indah, tetapi juga semacam tabrakan spiritual. Meskipun ada ribuan penonton di bawah panggung, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa Paman Le tampil untuk dirinya sendiri. Mereka mirip, di kursi, Lan mungkin memandang Lan Xuanyu dan Tuan Le dan berseru kaget. Itu benar, Lan Xuanyu dan Tuan Le benar-benar mirip. Meskipun mereka memiliki rambut biru dan hitam, mata biru dan hitam, mata mereka sama jernihnya, terutama mata dan hidung mereka. Mereka berdua cantik dan tampan. Garis-garis di wajah Lan Xuanyu lebih lembut dan dalam hal kecantikan, dia melampaui Tuan Le, tetapi dia memiliki sedikit kekanak-kanakan dan tidak memiliki keanggunan Tuan Le. Tetapi harus dikatakan bahwa penampilan mereka setidaknya 60% serupa. Terutama ketika mereka berdiri berdampingan, itu benar-benar membuat orang merasa seperti saudara. Penjaga waktu, penjagamu. Penjaga waktu, penjagamu. Penjaga waktu, penjagamu. Di bawah panggung, sudah ada gelombang sorakan. Dimanapun mereka berada, setiap kali Merle menyanyikan lagu ini, semua penggemar akan meneriakkan hal yang sama untuk menunjukkan cinta mereka kepada Merle. Lan mungkin bukan satu-satunya yang memperhatikan kesamaan antara Lan Xuanyu dan Tuan Le. Tang Miao dan Wang Tianyu yang duduk di barisan depan juga merasakan hal yang sama. Di masa lalu, Wang Tianyu tidak pernah memikirkan hal ini karena dia belum pernah melihat Lan Xuanyu dan Tuan Le bersama. Warna rambut dan warna mata mereka berbeda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Solen 4 chapter 647. Tetapi pada saat ini, ketika mereka berdiri berdampingan di atas panggung, itu terlalu jelas. Mereka benar-benar mirip. Untuk sesaat, ekspresi Wang Tianyu menjadi agak aneh. Mungkinkah mereka adalah kerabat? Akademi memiliki informasi tentang orang tua Lan Xuanyu, dan dia bahkan secara khusus memeriksanya sebelumnya. Mereka berdua dari militer. Ayahnya adalah Lan Xiao, dan ibunya adalah Nan Cheng. Mereka dianggap luar biasa di antara orang-orang biasa. Lan Xuanyu tidak memiliki kesadaran ini dan menghela nafas lega setelah melihat bahwa Paman Le baik-baik saja. Usai menyanyikan Guardian of Time, Guardian of You, emosi penonton menjadi tenang. Lan Xuanyu dengan cepat turun dari panggung dan kembali ke tempat duduknya. Konser berlanjut, dan Merle menyanyikan semua 6 lagu yang telah dia bawakan selama bertahun-tahun satu persatu. Penonton yang akrab dengannya tahu bahwa konser Merle selalu menjadi yang terpendek, dan itu akan berakhir setelah menyanyikannya sekali. Setiap lagu dengan mudah membangkitkan emosi penonton, menyebabkan mereka mabuk. Namun dengan datangnya lagu terakhir, sedikit demi sedikit penonton mulai merasa enggan. Apakah itu akan berakhir? Baris terakhir lirik berakhir, tetapi sorakan tidak terdengar karena emosi semua orang sedang naik. Mereka tahu bahwa konser akan segera berakhir. Saya benar-benar merasa terhormat berada di sini hari ini, kata Le dari panggung. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya saya di kota Shrek. Saya mendapat kehormatan untuk memasuki Akademi Shrek sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali saya datang ke sini, saya merasa akrab dengan tempat ini, dan saya merasa sangat dekat dengannya. Setelah itu, saya secara khusus membaca beberapa materi sejarah tentang Akademi Shrek, dan di antaranya, saya melihat banyak cerita. Saya melihat banyak legenda tentang Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan saya sangat tersentuh. Jadi, saya menulis sebuah lagu baru dan saya merasa beruntung dapat menyanyikannya di sini hari ini. Saya ingin memberikan lagu ini kepada Akademi Shrek dan Sekte Tang sehingga melodinya dapat ditinggalkan di sini. Saat dia mengatakan itu, penonton yang masih tenggelam dalam keengganan mereka untuk berpisah langsung bersorak seperti tsunami. Seseorang pernah berkata bahwa Tuan Le menulis lagu baru bahkan lebih sulit daripada penelitian Federasi tentang kapal perang baru yang membuat kemajuan. Bahkan tidak ada satu lagu dalam setahun. Dan setiap lagu barunya dirilis selama konser. Dan bisa mendengar lagu barunya di tempat itu tidak diragukan lagi adalah yang paling beruntung bagi semua penggemar. Namun, bahkan rombongan manajemen Merle tidak tahu kapan dia akan merilis lagu baru. Jika tidak, harga tiket untuk konser semacam itu akan sangat mahal. Tetapi juga karena hal inilah para penggemar yang menghadiri konser Merle sangat menantikan untuk melihatnya merilis lagu baru. Tidak ada yang menyangka bahwa Merle benar-benar akan memiliki lagu baru di konser Shrek City. Dan sepertinya itu terkait dengan sejarah Akademi Shrek dan Sekte Tang.
Itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Bahkan, tidak ada penyanyi yang berani menulis lagu untuk Shrek. Ini adalah tanah suci dari seluruh federasi. Siapa yang berani mencemarkannya? Tapi Tuan Le melakukannya. Ini pasti akan menjadi topik hangat dan berita utama dari berita federasi. Dan setiap hadirin yang hadir akan menyaksikan sejarah. Musik mulai diputar dan melodi lembut mengalir ke dalam hatinya seperti sungai. Perlahan-lahan, musik menjadi lebih kuat dan fluktuasi energi seperti aliran yang meluas, secara bertahap berubah menjadi sungai sebelum akhirnya menyatu dengan laut. Lautan es, yang air matanya mengalir. Di tengah pelukan hangatmu, ada aroma samar. Dia bernyanyi dengan lembut di atrium kiri yang tandus. Bintang-bintang di sudut matanya menerangi ombak. Sinar matahari merah muda, yang jiwanya terbang. Tiba-tiba memukul dada saya, menyebabkan rasa sakit dan kesedihan. Saya berbaring di tempat tidur ganda dan sisi kanan saya terasa sedikit dingin. Pikiranku menari-nari dengan marah, aku hanya tidak ingin melupakannya. Senja tampak terang saat mereka melihat ke kejauhan. Malam itu damai dan ada sebuah desa kuno. Cahaya bulan membasahi mata mereka. Mereka saling berpegangan tangan hangat dan berjanji untuk saling melindungi. Di medan perang berwarna darah, dia melompat ke bahunya. Di aula abu-abu yang jauh, kami berdua sangat terluka. Hutan itu putih, dan siapapun yang menyerahkan segalanya. Kerinduan itu seperti patah hati, mengubur kebencian. Dia bergumam pelan seolah-olah dia sedang bermimpi. Saya akan membantu menyisir rambut Anda setiap hari, dengan emosi yang tumbuh. Bilah angin dingin menusuk tulang, dan tidak mungkin untuk menghentikannya. Semua kekuatan meninggalkanku, aku takut kita tidak bisa bersama lagi. Petik 2. Lagu itu penuh dengan kesedihan, kerinduan, dan cinta yang tak ada habisnya. Seolah-olah menceritakan kisah cinta yang mengharukan dari zaman kuno yang menarik hati sanubari seseorang. Seluruh tempat menjadi sunyi sekali lagi saat semua orang mengingat melodi yang bergerak. Sebagian besar orang yang duduk di barisan depan berasal dari Akademi Shrek dan eselon atas dari Sekte Tang. Pada saat ini, ada keheningan. Mereka sudah tahu tentang apa lagu itu. Lagu ini untuk memperingati cinta Dewa Laut, kata Tuan Le lembut sebelum membungkuk dalam-dalam. Wanita di tengah barisan pertama tiba-tiba berdiri dan bertanya pada Tuan Le, apa judul lagunya? Pada saat ini, Tuan Le menegakkan punggungnya. Lagu itu berjudul, Air Mata Dewa Laut. Wanita itu mengangguk dan berkata dengan serius, Akademi Shrek akan menerima hadiah ini dan begitu juga Sekte Tang. Seluruh tempat itu sunyi karena ketika wanita ini berbicara, semua orang menyadari bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Di sisi lain, tidak ada petinggi dari Akademi Shrek dan Sekte Tang di baris pertama yang ragu. Terima kasih. Tuan Le mengangguk dan melambai kepada hadirin sebelum pergi. Dibandingkan dengan Tuan Le yang berani menulis lagu untuk Shrek dan Sekte Tang, berita yang lebih eksplosif muncul. Akademi Shrek dan Sekte Tang benar-benar menerima hadiah ini. Ini berarti bahwa Akademi Shrek dan niat baik Sekte Tang terhadap Tuan Le berarti mereka mengakuinya. Tanpa ragu, pengakuan ini akan mendorong Merle lebih jauh ke puncak industri musik. Merle, lagu ketujuhnya masih didasarkan pada kesedihan, Air Mata Dewa Laut. Setelah penindasan spiritual menghilang, lapangan Raja Naga berubah menjadi lautan kegembiraan di saat berikutnya. Meskipun durasi konser masih sangat singkat, apa yang bisa lebih mengasyikkan daripada mendengarkan lagu baru yang begitu menyenangkan? Ini adalah lagu baru Merle. Dan itu adalah lagu baru yang diakui oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Bos, apakah Tuan Le itu benar-benar Feng Hao Doulo tingkat dewa? Tang Miao mengejar wanita bertopeng di barisan depan dan berbisik. Wanita itu meliriknya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin menantangnya. Tang Miao sangat ingin mencobanya. Di depan gadis ini, dia seperti siswa sekolah dasar, dan bahkan ada kegembiraan di wajahnya. Jangan pergi jika kamu tidak ingin mati, kata wanita itu. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam malam. Sangat menakutkan. Apakah dia Raja Iblis atau apa? Tang Miao berdiri terpaku di tanah. Apakah kamu bodoh? Suara Wang Tianyu bergema di belakangnya. Bagaimana aku bodoh? Tang Miao berkata dengan kesal. Wang Tianyu berkata, tidak bisakah kamu memberitahu? Orang itu mengenal Tuan Le ini, dan seharusnya cukup mengenalnya. Kapan kamu melihat orang itu mengakui seseorang? Jika kita menghitung Yitua, Tuan Le ini mungkin yang kedua. Percayalah, peringatannya, jangan mencari masalah. Dengan mengatakan itu, dia mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam kehampaan.
Tang Miao berdiri di tempat yang sama dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit, semakin kalian mengatakan itu, semakin penasaran aku. Di area tempat duduk, mata Lan Xuanyu masih dipenuhi dengan keterkejutan. Mendengarkan konser Merle secara keseluruhan adalah pesta untuk telinganya. Itu sangat menakjubkan. Paman Le benar-benar luar biasa. Dia merasa bahwa mulai saat ini dan seterusnya, dia benar-benar penggemar Tuan Le. Solen 4 chapter 648. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan seseorang menarik lengan bajunya. Ketika dia berbalik, dia melihat Bai Xiu menariknya. Ada apa? Apa kamu tergerak oleh lagunya? Lan Xuanyu tertawa. Bai Xiu memiliki ekspresi aneh. Kamu, bisakah kamu membawaku menemui Tuan Le? Apakah kamu tidak cukup akrab dengannya? Lan Xuanyu terkejut. Kamu menjadi penggemar Paman Le juga? Tidak masalah. Dia seharusnya mencariku hari ini. Kembalilah ke asrama bersamaku, kalau begitu. Bai Xiu mengangguk dengan lembut. Lan mungkin datang dari samping. Mengapa kamu ingin menculik Xiu kami ke asramamu? Lan Xuanyu, aku bilang, hati-hati. Kamu tidak diizinkan menggertaknya. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, kurasa aku tidak bisa mengalahkannya. Siapa yang menggertak siapa? Itu benar. Lan mungkin terkekeh. Meninggalkan konser cukup lama karena terlalu banyak orang yang menghadiri konser. Setelah sekitar 1 jam, Lan Xuanyu membawa Bai Xiu kembali ke asramanya. Ketika mereka kembali ke asrama, Lan Xuanyu menyadari bahwa ada yang salah dengan emosi Bai Xiu. Dia terus menundukkan kepalanya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Lan Xuanyu bertanya, Xiu, kamu baik-baik saja? Bai Xiu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kurasa aku pernah melihatnya. Sepertinya begitu. Maksudmu Paman Le? Lan Xuanyu bertanya. Bai Xiu mengangguk. Bukankah itu normal? Dia seorang idola. Kurasa aku juga pernah melihatnya di televisi sebelumnya, kata Lan Xuanyu. Tidak, Bai Xiu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Aku hanya ingin bertanya langsung padanya. Dia harus datang nanti, kata Lan Xuanyu. Kami sudah menerima misi sore ini dan akan berangkat lusa. Bagaimana Anda beradaptasi dengan terobosan Anda? Bai Xiu berkata, tidak buruk, kurasa. Berkat Ratu Iblis Senior yang membantuku, aku mulai terbiasa dengan cukup cepat. Aku bisa pergi ke pertempuran yang sebenarnya sekarang. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu telepon mungkin besok dan mari kita membiasakan diri dengan kemampuan baru kita bersama. Oh benar, Hui dan Yugi awalnya ingin menerobos hari ini, tetapi saya harus menemui Paman Le malam ini dan tidak bisa berada di sisi mereka. Kami harus berangkat lagi lusa dan aku khawatir mereka tidak akan punya cukup waktu untuk menerobos. Jika mereka tidak bisa, kita akan membicarakannya saat kita kembali dari misi ini. Seharusnya tidak sulit untuk berhati-hati dengan misi level 3. Ini adalah misi wajib pertama kami, kata Bai Xiu. Kamu juga harus berhati-hati. Ada begitu banyak orang di kelas. Aku pikir kita bisa berpisah dan berkoordinasi. Kalau tidak, akan merepotkan jika kamu memimpin lebih dari 30 orang. Lan Xuanyu mengangguk. Aku juga mempertimbangkan ini. Setelah kamu dan mungkin menerobos, kamu akan dapat menahan milikmu sendiri. Kita akan melihat bagaimana mendistribusikannya. Yang utama adalah masih situasi di planet Sumber Naga. Aku sudah mengajukan permohonan informasi setelah menerima misi hari ini. Mereka mengatakan bahwa informasi akan diberikan kepada kita saat kita menaiki plane ruang angkasa menuju planet Sumber Naga, dan aku harus mempelajarinya dengan cermat dalam perjalanan. Aku hanya berharap naga tipe naga itu benar-benar memiliki sejumlah garis keturunan naga dan dapat dipengaruhi oleh saya dan Fatikian. Dengan begitu, misinya akan jauh lebih mudah. Siapa tahu, mungkin ada keuntungan tambahan. Saat mereka berbicara, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat tangga. Dia melihat Tuan Le, yang telah berganti pakaian santai, berjalan sambil tersenyum. Paman Le, seru Lan Xuanyu bersemangat dan dengan cepat berjalan mendekat. Tuan Le tersenyum. Aku membuatmu khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lan Xuanyu bertanya, apa yang terjadi padamu hari ini? Apakah kamu tiba-tiba merasa tidak enak badan? Dia tahu bahwa Tuan Le sangat kuat. Adegan dia menghancurkan kapal perang dengan tangan kosong masih tertanam kuat di hatinya. Merle berkata, saya telah kehilangan beberapa ingatan masa lalu saya, dan saya tidak dapat mengingatnya lagi. Setiap kali saya mencoba mengingatnya, saya sakit kepala. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika saya melihat patung itu di Dragon King Square Anda hari ini,
sepertinya mengingatkan saya akan sesuatu dan membuat saya sakit kepala. Syukurlah, Anda datang dan bersama Anda di sana, tampaknya sangat membantu meredakan emosi saya. Jika tidak, konser hari ini mungkin benar-benar terpengaruh. Lan Xuanyu menghela nafas lega dan berkata, bagus sekali kamu baik-baik saja. Paman Lei, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Xiu Xiu, Bai Xiu Xiu, teman sekelas saya. Bai Xiu Xiu berdiri di belakang Lan Xuanyu. Dia secara alami mendengar percakapan antara Lan Xuanyu dan Tuan Lei. Kamu, apakah kamu mengenaliku? Bai Xiu Xiu menyelidiki Tuan Lei. Tang Lei menatapnya dan mengukurnya sebelum menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ini pertama kalinya kita bertemu, kan, gadis kecil? Bai Xiu Xiu berkata dengan cemas, di laut. Di laut, hiu, apakah kamu ingat? Hiu putih besar. Tang Lei tercengang. Dia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Saya tidak begitu tahu apa yang Anda bicarakan. Saya telah kehilangan banyak ingatan masa lalu saya. Apakah Anda mengenal saya? Bai Xiu Xiu juga terkejut. Mungkinkah ini bukan orang yang ada dalam ingatannya? Ya, dia sedikit berbeda dari orang itu. Bahkan temperamennya tampak berbeda. Tapi mereka benar-benar mirip. Mereka terlalu mirip. Lan Xuanyu memandang Tang Lei dan kemudian Bai Xiu Xiu. Xiu Xiu, apakah Paman Lei terlihat seperti seseorang yang kamu kenal? Apa hubungannya denganmu? Bai Xiu Xiu menundukkan kepalanya dan berkata, penolong. Lan Xuanyu tertawa. Kalau begitu tidak masalah, selama kamu bukan musuh. Paman Lei tidak dapat mengingat masa lalunya, itu akan membuatnya pusing. Mungkin kamu mengenalnya, atau mungkin tidak. Itu semua di masa lalu. Bahkan jika Paman Lei adalah dermawanmu, dia tidak akan membiarkanmu membalas kebaikannya. Bai Xiu Xiu mengangkat kepalanya lagi dan menatap Tuan Lei dengan serius. Tang Lei hanya tersenyum padanya tetapi matanya masih kosong. Dia benar-benar tidak memiliki ingatan tentang gadis ini. Setelah beberapa lama, Bai Xiu Xiu berkata, mungkin aku salah orang. Xuanyu, aku akan kembali dulu. Baiklah, sampai jumpa besok. Lan Xuanyu mengirim Bai Xiu Xiu keluar sebelum kembali menghadapi Tuan Lei. Tuan Lei menatapnya sambil tersenyum dan berkata, dia bukan teman sekelas biasa, kan? Dia cukup cantik, auranya stabil dan kekuatannya tidak buruk. Lan Xuanyu terkekeh dan berkata, dia mungkin pacar masa depanku. Ketika aku menjadi dewasa, aku akan bekerja keras. Tuan Lei tertawa. Kamu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ini cukup bagus. Xuanyu kami sangat tampan, pasti ada banyak gadis yang menyukaimu. Lan Xuanyu tertawa. Paman Lei, mengapa aku merasa seperti kamu memuji dirimu sendiri? Gadis-gadis yang menyukaimu mungkin ada di seluruh federasi. Atau lebih tepatnya, berapa banyak gadis di seluruh federasi yang menyukaimu? Tapi aku belum pernah mendengar tentang skandalmu. Katakan padaku dengan tenang, apakah kamu punya pacar? Tuan Lei tercengang. Tidak. Lan Xuanyu berkata, kenapa tidak? Kamu bisa memilikinya, kan? Senang memiliki pacar yang bisa menemanimu. Tapi apakah selebriti tidak boleh berkencan? Tuan Lei menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah memikirkan ini. Sosok Lei Qingling secara alami muncul di benaknya. Dia tidak bodoh, dan dia tidak tahu berapa kali Lei Qingling telah mengisyaratkan padanya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Lei Qingling. Saat itu, Lei Qingling menyelamatkannya dari laut dan membawanya pulang. Baginya, Lei Qingling seperti adik perempuan, seperti keluarga. Tapi dia tidak bisa menjadi kekasihnya. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk mencoba, tetapi setiap kali ini terjadi, dia akan menyadari bahwa hatinya dipenuhi sampai penuh tanpa satu celah pun. Dia tidak tahu apa yang ada di hatinya, tetapi dia tidak bisa memiliki perasaan seperti itu untuk Lei Qingling. Namun meski begitu, Lei Qingling tidak memilih untuk meninggalkannya atau jatuh cinta dengan orang lain. Dia hanya mengikutinya tanpa penyesalan dan menjadi manajernya.